Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Aulia Putri Ardiani. Saya di sini akan mempresentasikan hasil pemikiran saya mengenai refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk memenuhi tugas koneksi antar materi topik 2 untuk mata kuliah Filosofi Pendidikan. Jadi menurut saya, pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan adalah pendidikan yang menuntun. Terdapat 3 aspek dalam pendidikan yang menuntun. Yang pertama ialah kodrat alam dan kodrat zaman. Kedua adalah budi pekerti. Ketiga adalah sistem Among. Lalu mengenai kodrat alam dan kodrat zaman, kodrat alam adalah lingkungan di mana peserta didik berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan kemampuan peserta didik untuk memiliki keterampilan abad 21. Di sini, guru mempunyai tugas untuk menuntun 2 kodrat tersebut agar peserta didik bisa menjadi individu yang siap untuk menghadapi dunia kerja dan dunia sosial saat dewasa. Lalu yang kedua adalah budi pekerti. Budi pekerti merupakan perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, dan karya yang merupakan psikomotor peserta didik. Dalam implementasinya, dibutuhkan keluarga sebagai tempat utama dan paling baik dalam melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi peserta didik. Maka dari itu, guru atau pendidik perlu menjalin kerjasama dan komunikasi yang baik dengan orang tua, agar tercipta budi pekerti yang baik dari peserta didik. Dan yang ketiga adalah sistem Among. Guru atau pendidik dapat menggunakan sistem Among yang mengimplementasikan 3 prinsip yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. 3 prinsip tersebut adalah ing ngarsa sung tulodo, yang artinya guru memahami secara utuh apa yang ia bantu dan menjadi teladan dalam budi pekerti. Yang kedua, ing madya mangun karsa, yang artinya guru dapat membangkitkan semangat, berswakarsa, dan berkreasi bersama peserta didik. Dan yang ketiga adalah tutwuri handayani, yang artinya guru memberi saran dan rekomendasi agar siswa dapat maju dan berkembang. Lalu topik berikutnya adalah perubahan pemikiran dan perilaku. Perubahan pemikiran, poin-poin di atas seperti pendidikan adalah menuntun, dan dalam pendidikan yang menuntun, pendidik harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman dari pendidik, budi pekerti, dan sifat Among yang akhirnya membuat perubahan dalam perilaku di kelas. Jadi, 3 aspek tadi, kodrat alam, kodrat zaman dari peserta didik, budi pekerti yang dimiliki oleh peserta didik, dan sifat momong yang dimiliki oleh pendidik, akhirnya menjadi satu kesatuan yang saling mendukung keberhasilan dari peserta didik. Dan penerapan di kelas terdapat 3 hal yang saya akan ungkapkan di presentasi saya. Yang pertama adalah menuntun dan mengarahkan. Kedua, menciptakan peserta didik dengan budi pekerti yang baik. Ketiga, memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman dari peserta didik. Yang dimaksud dengan menuntun dan mengarahkan adalah peserta didik dengan selamat mencapai tujuan hidupnya dan dengan perasaan bahagia tanpa beban menjalankan kehidupannya. Contoh nyata yang akan saya lakukan di kelas adalah membuat suasana kelas yang menyenangkan saat belajar, memperhatikan aspek psikologis pada peserta didik, mengarahkan dan membimbing ketika peserta didik merasa kesulitan dan meminta saran kepada saya. Tetapi tentunya terdapat batasan-batasan yang akan saya buat sehingga peserta didik tidak akan kelewat batas ketika berinteraksi dan berkomunikasi dengan saya. Lalu yang kedua adalah menciptakan peserta didik dengan budi pekerti yang baik. Dalam prosesnya, orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan budi pekerti peserta didik. Oleh karena itu, tugas saya ketika saya menjadi pendidik di masa depan adalah menjalin kerjasama dan komunikasi yang baik dengan orang tua mengenai kondisi peserta didik secara keseluruhan, sehingga saya bisa mengerti kelemahan dan kelebihan dari peserta didik, situasi psikologis peserta didik, keadaan ekonomi peserta didik, sehingga saya bisa mengevaluasi dan akhirnya menemukan solusi jika terdapat masalah. Lalu yang terakhir, memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman dari peserta didik.
Contoh nyata dari pernyataan tersebut adalah saya sebagai pendidik di masa depan memperhatikan kondisi peserta didik dan mampu membantu peserta didik mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Contoh, misalnya jika anak tersebut mempunyai public speaking yang bagus, saya akan mengarahkan peserta didik tersebut untuk menjadi MC atau pembawa acara di event-event sekolah. Dan itu akan membimbing kodrat alamnya. Dan untuk kodrat zamannya, saya juga akan membimbingnya dan memberi wawasan kepadanya mengenai materi-materi public speaking yang bisa ia peroleh melalui internet. Begitu penjelasan dari saya, semoga membantu dan jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.